Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan, Prodi PLB dari kelas 5B. Di sini saya akan membuat video tugas tentang memahami kasus sosial ABK dan cara mengatasinya dengan dosen pengampu Bapak Ardansyah Panji Utama. Baik, untuk yang pertama adalah latar belakang dalam mendidik dan menangani anak-anak ABK. Mendidik dan menangani anak-anak sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Untuk itu pentingnya orang tua mengetahui karakter anak sedari dini agar bisa berpengaruh pada masa depannya. Namun, bagaimana jika anak-anak masuk ke dalam kategori anak-anak berkebutuhan khusus? Tentu saja kita sebagai orang tua itu harus memiliki cara bagaimana untuk menangani anak yang memiliki kebutuhan dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Kemudian berdasarkan masalah tersebut, kita dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian pada sebagai berikut. Di sini setelah kita mengetahui latar belakang dari anak tersebut, kemudian di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah faktor dari penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu bisa terjadi oleh faktor pada saat melahirkan ataupun pada saat sudah lahir. Kemudian di sini ada ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori kebutuhan khusus memang memiliki perilaku yang berbeda jika dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, mulai dari perilaku, mental, emosi, serta fisik. Berikut ini beberapa jenis anak berkebutuhan khusus beserta ciri-cirinya. Yang pertama adalah tunanetra. Anak yang memiliki gangguan pada daya penglihatannya, baik sebagian ataupun menyeluruh. Adapun yang nomor 2 yaitu anak tunarungu. Anak yang memiliki gangguan pada daya pendengarannya, baik sebagian ataupun keseluruhan, sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan untuk melakukan komunikasi secara verbal. Kemudian ada juga tunalaras. Anak yang memiliki kesulitan ketika menyesuaikan diri, sehingga berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungannya, sehingga tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Kemudian lanjut yang nomor 4 ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang memiliki kelainan atau cacat permanen pada bagian sistem gerak tubuh meliputi otot, sendi, dan tulang. Kemudian ada juga tunagrahita. Anak yang memiliki hambatan serta keterbelakangan mental yang jauh dari rata-rata IQ
berada di bawah 70, sehingga menyebabkan anak kesulitan dalam menyelesaikan tugas akademik, mulai dari berkomunikasi maupun menjalani kehidupan sosialnya. Tunagrahita terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu tunagrahita biasa dan juga tunagrahita Down syndrome. Kemudian ada juga cerebral palsy, gangguan yang terjadi dikarenakan otak yang menyebabkan gangguan pada pengendalian fungsi motoriknya. Kemudian ada juga gifted, anak yang memiliki potensi di atas rata-rata anak pada umumnya, meliputi kecerdasan, kreativitas, serta tanggung jawab yang di atas anak-anak di usianya. Kemudian ada juga autisme, kelainan yang menyerang perkembangan anak dikarenakan adanya gangguan yang terjadi di sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi, baik berperilaku serta hubungan sosial. Kemudian anak yang memiliki kesulitan dalam belajar berbeda daripada umumnya, maka anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih spesifik. Nah, berikut ini beberapa cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, untuk orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. Sebelum menangani anak, tentunya pihak orang tua sendiri haruslah lebih terbuka pemikirannya mengenai anak-anak berkebutuhan khusus ini. Sikap berkebutuhan ini tentunya harus ditunjukkan dari rasa menerima segala kondisi anak pada saat itu. Dan sikap keterbukaan inilah bisa mencari usaha dan cara yang tepat untuk mendidik anak. Kemudian tanamkan ke dalam diri anak-anak berkebutuhan khusus yang harus ditutupi jika hal ini dilakukan hanya memperparah kondisi. Kemudian lakukan pengawasan sedari dini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, anak-anak kebutuhan khusus tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembang anak. Cara ini dilakukan agar orang tua dapat mengetahui setiap tahap perkembangan fisik anak, sehingga nantinya bisa sedikit waspada bila terjadi pertumbuhan fisik dan mental yang tidak mengalami perubahan dalam waktu yang lama. Kemudian ada juga beri motivasi, perhatian, dan bimbingan. Kemudian juga ada adaptasi dengan anak. Karena itu penting sekali bagi kelangsungan dari anak tersebut. Kemudian meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Terus lanjut lagi, ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Kemudian tanamkan kemandirian sedari dini. Lanjut, lakukan kerjasama dengan sekolah. Kemudian lakukan pembiasaan mengenai sanksi dan hukuman. Lalu pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Kemudian ikuti saran-saran pakar. Dan yang terakhir, pilihlah sekolah yang tepat. Karena banyak sekarang para orang tua merasa anaknya itu kalau sudah memiliki kebutuhan khusus, si anak tersebut, orang tua tersebut maksud saya enggan untuk menyekolahkan anak tersebut ke sekolahan yang sudah semestinya.
Jadi anak tersebut kadang eh, dimasukkan ke sekolah umum. Jadi efeknya itu nanti di sekolah umum anak tersebut akan mendapatkan bully dari teman-temannya. Karena itu juga tidak baik untuk mental dan fisiknya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk pembelajaran bagi anak kebutuhan khusus. Itu sangatlah penting untuk membentuk karakter kemandirian dari anak tersebut untuk bekal hidupnya kelak. Dalam hal ini, sangat penting peran orang tua dalam mengajarkan anak di rumah tentang berperilaku baik, mandiri, sopan, dan santun. Kemudian ada saran dari saya dalam permasalahan ini, intinya adalah perlu adanya kesadaran dari orang tua untuk selalu mendidik anak di rumah sembari belajar di sekolah. Kemudian senantiasa selalu mengawasi tingkah laku anak-anak apabila terjadi perubahan dan segera mungkin untuk mengatasinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.